Gempur Gaza Israel dapat dua pukulan telak sekaligus kekalahan terburuk dan juga isolasi diplomatik. Where the Israeli enemy continued their policy of denial of the Palestinian people's existence and their national rights. We have repeatedly warned Danish, Ahmed! Israel mendapatkan sekaligus dua pukulan telak di tengah kampanye perang membabi butanya di jalur Gaza. Negara Zionis itu harus menerima kenyataan menderita kerugian pertempuran terburuk dalam kampanye militer selama lebih dari sebulan di jalur Gaza dan menghadapi isolasi diplomatik yang semakin besar ketika kematian warga sipil meningkat dan bencana kemanusiaan memperburuk. Israel mengumumkan kekalahan terburuk dalam pertempuran selama lebih dari sebulan itu setelah penyergapan di reruntuhan kota Gaza. Dilansir dari Reuters, Israel melaporkan 10 tentaranya tewas hanya dalam waktu 24 jam terakhir, termasuk seorang kolonel yang memimpin pangkalan dan seorang letnan kolonel yang memimpin resimen. Militer Israel mengatakan sebagian besar korban tewas terjadi di distrik Sejaya di kota Gaza Utara, di mana tentara disergap saat mencoba menyelamatkan sekelompok tentara lain yang menyerang pejuang di sebuah gedung. Hamas mengatakan insiden tersebut menunjukkan bahwa pasukan Israel tidak akan pernah bisa menaklukkan Gaza. Semakin lama Anda tinggal di sana, semakin besar pula kerugian dan kematian Anda, dan Anda akan keluar dari sana dengan membawa kekecewaan dan juga kerugian, kata Hamas. Israel melancarkan kampanyenya untuk memusnahkan kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza dengan simpati global setelah para pejuangnya menyerbu pagar perbatasan pada 7 Oktober lalu. Namun sejak saat itu pasukan Israel mengepung daerah kantong tersebut dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut dengan lebih dari 18.000 orang dipastikan tewas oleh Israel. Sejak gencatan senjata selama seminggu gagal pada awal Desember, pasukan Israel telah memperluas kampanye darat mereka dari jalur Gaza Utara ke selatan dengan menyerbu kota utama Khan Yunis di selatan. Israel pun kemudian mendapatkan pukulan telak kedua adalah saat Majelis Umum PBB menuntut gencatan senjata. Meski tidak memiliki kekuatan hukum, namun itu adalah tanda kuat dari terkikisnya dukungan internasional terhadap tindakan Israel. 3/4 dari 193 negara anggota memberikan suara mendukung dan hanya 8 negara yang bergabung dengan Amerika Serikat dan Israel dalam memberikan suara menentang. Sebelum pemungutan suara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel masih mendapat dukungan dari sebagian besar dunia untuk berjuang melawan Hamas. Tetapi mereka mulai kehilangan dukungan karena pemboman tanpa pandang bulu yang terjadi, katanya pada sebuah acara donor kampanye. Dalam tanda perpecahan yang paling umum antara para pemimpin Amerika Serikat dan Israel sejauh ini, Biden mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu perlu mengubah pemerintah garis kerasnya dan pada akhirnya Israel tidak bisa mengatakan tidak pada negara Palestina merdeka yang ditentang oleh banyak anggota sayap kanan kabinet Israel. Inilah awal dari kehancuran dan kekalahan rezim Zionis. Puluhan tentara Israel gugur lagi. Perdana Menteri Zionis Benjamin umumkan bahwa ini kekalahan paling telak dalam perang melawan Hamas di Gaza. Perang Israel-Hamas tercatat sudah lebih dari 30 hari berlangsung. Pusat pertempuran sengit Israel dan Hamas terjadi di Gaza Selatan dan Utara. Dalam 24 jam terakhir ini, 10 tentara Israel telah tewas dalam pertempuran darat, termasuk seorang kolonel pemimpin pangkalan depan dan letnan kolonel pemimpin resimen.
Reuters menyebut bahwa ini merupakan perang terburuk Israel sejak 31 Oktober. Saat itu 15 tentara Israel terbunuh dalam operasi penyergapan Hamas. Sehingga sudah puluhan lebih tentara Israel gugur dalam peperangan melawan Hamas sejak gencatan senjata usai. Dan hingga saat ini perang Israel-Hamas di Gaza masih terus berkecamuk. Jumlah tentara Israel yang gugur masih akan terus terjadi berlanjut semakin banyak. Padahal sehari sebelumnya Dewan Keamanan PBB telah mendesak gencatan senjata sepenuhnya. Ditambah lagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Israel telah kehilangan dukungan internasional sebanyak-banyaknya. Biden mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa menurutnya ia harus mengubah pendekatan jika tidak ingin terlambat dan kalah telak. Menurut Biden, ini adalah cara perang terkonyol dengan menargetkan warga sipil. Netanyahu merespon bahwa dirinya tidak peduli meski dunia internasional tak lagi mendukung Israel. Ia menegaskan Israel akan terus melakukan serangan sampai pihaknya menang. Kami tak akan mundur sampai akhir, sampai kemenangan, sampai Hamas kami musnahkan. Kelekar Netanyahu dengan pidatonya. Namun faktanya, Israel harus kehilangan banyak sekali tentaranya. Selain itu, dengan sombong, Benjamin mengatakan, siapapun tak bisa menghentikan Israel. Saya sampaikan ini di tengah penderitaan luar biasa, juga di tengah tekanan internasional. Tak ada yang bisa menghentikan kami, ucap Bibi atau Benjamin. Reuters merinci bahwa tentara Israel yang tewas di medan perang terbanyak di distrik Seija di Gaza Utara. Hamas melakukan penyergapan di saat tentara Israel sedang mengevakuasi kelompok tentara lainnya. Hamas pun mengklaim sampai kapanpun Israel tidak akan pernah bisa menaklukkan Gaza. Menurut sebuah pernyataan, Hamas menegaskan invasi darat Israel hanya menjadi sia-sia dan penderitaan bagi pihak Zionis. Semakin lama kalian berada di sana, semakin besar kerugian dan kematian kalian. Kalian akan keluar dari sana sembari membawa kekecewaan dan kerugian, jelas Hamas. Pemimpin Hamas Ismail Haniyah dalam saluran televisi mengatakan bencana besar bagi Israel masuk ke Gaza. Ia pun menyangkal rencana Netanyahu yang ingin menghabisi Hamas di Gaza hanyalah sebuah angan-angan belaka.